Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para siswa SMP Al-Maru Islami dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika daring atau online. Masih di bab yang kelima ya. Kali ini kita akan membahas kegiatan 5.3, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di pembelajaran hari ini. Kegiatan 5.3 memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Perhatikan tabel 5.2 ya, situasi perbandingan senilai atau kita sebut proporsi dan yang bukan senilai atau bukan proporsi. Nah, di sini ada disediakan situasi A, yaitu yang merupakan perbandingan senilai atau proporsi. Kemudian ada situasi B yang merupakan bukan perbandingan senilai atau bukan proporsi. Ya, kita lihat masing-masing contoh. Nomor 1 misalnya, jika harga 4 kg beras adalah Rp36.000, berapakah harga 8 kg beras? Ya, di sini perhatikan, kalau dia 4 kg itu harganya Rp36.000. Nah, sekarang naik 4 jadi 8. Ya, naik berarti harganya juga naik. 4 menjadi 8 kalikan 2, berarti 36 harusnya juga dikali 2. 36 dikali 2 sama dengan 72, berarti harganya 72.000. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang di situasi B misalnya, yang bukan proporsi. Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Nah, sekarang usia Budi menjadi 8 tahun. Berapakah usia adiknya? Nah, gitu ya. Nah, jadi sekarang Budi itu 4 tahun menjadi 8 tahun. Dikalikan 2. Benar? 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, maka di sini apa? 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Nah, ternyata nggak benar ya. Bahwa 4 menjadi 8 itu ditambah 4. Ya, 4 ditambah 4 8. Nah, sekarang 2 tahun di sini adiknya. Itu juga harus ditambah 4. Jadi sama dengan 8. Nah, sekarang apa coba perbandingannya di sini? Bahwa kalau dia merupakan proporsi adalah harus dikalikan ya, 4 dikalikan 2. Di sini menjadi 8. Kemudian harganya juga dikalikan 2. Kemudian kalau yang bukan proporsi atau bukan perbandingan senilai itu apa? Prosesnya ditambah 4 ditambah ya, tambah 4, kemudian 2 juga ditambah 4. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau dia proporsi itu menggunakan aturan perkalian, kemudian kalau yang bukan proporsi di sini menggunakan aturan penjumlahan. Gitu ya. Berarti penjumlahan pengurangan itu nggak boleh di proporsi ya, di perbandingan senilai. Harus perkalian atau pembagian di sini. Bisa dipahami ya. Kemudian ada nomor 2, nomor 3 nggak saya cantumkan di sini, tapi di bukunya ada. Kemudian ada nomor 4 juga demikian. Nah, nomor 5 di sini yang sangat jelas terlihat. Perhatikan ya. 6 menjadi 3 dikali berapa? Nah, bukan dikali ya, tapi dibagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau atas di sini dibagi, berarti yang samping juga harus dibagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, berarti ini kita sebut sebagai proporsi atau perbandingan senilai. Kemudian yang bukan, perhatikan yang bukan proporsi di sini. 3 menjadi 6 dikalikan 2 ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kalau dikali 2 berarti 6 di sini harus dikali 2 juga. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, di sini dituliskan 9. Berarti di sini adalah bukan proporsi. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh 5.6 ya, nomor 1, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan dalam tabel di sini merupakan proporsi apa bukan, masing-masing A dan B ya. Kemudian yang nomor 2, buatlah grafik untuk setiap masalah nomor 1A dan nomor 1B. Penyelesaian nomor 1 ya, untuk masalah A, perhatikan bahwa rasio bilangan kedua X per Y-nya itu tidak sama. Perhatikan di sini ya, yang pertama 2 dibanding 4. Kalau diperkecil menjadi 1/2. Kemudian 4/6-nya di sini. 4/6 kalau diperkecil menjadi 2/3. Nah, di sini nggak sama ya. Angka yang paling kecil, pecahan yang paling kecil di sini. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Jadi, kesimpulannya, masalah A bukan merupakan masalah proporsi.
Bisa dipahami ya. Kemudian yang B sekarang, perhatikan bahwa rasio bilangan pertama dan kedua X per Y-nya adalah sama. Dari mana sama? Kita lihat 3 dibanding 4 ya, sama dengan 6/8 atau 6/8-nya kalau diperkecil menjadi 3/4. Berarti di sini sama ya, kolom yang pertama dan kedua. Kemudian ada lagi 9/12 kalau diperkecil menjadi 3/4. Nah, sama lagi. Kemudian ada 12/16 kalau diperkecil juga 3/4. Nah, sama lagi proporsinya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Jadi pasangan bilangan 1B merupakan masalah proporsi atau perbandingan senilai. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, buatlah grafik untuk setiap masalah 1A dan 1B. Grafiknya gampang saja ya, tinggal kita pasangkan masing-masing titiknya X dan Y. Di sini yang pertama ada 2 pasangannya 4, kemudian ada 4 pasangannya 6, dan seterusnya. Nah, ketemu titik-titik ini dihubungkan dengan garis lurus. Kemudian yang 1B juga demikian, caranya sama ya, 3 pasangannya 4, 3 pasangannya 4, kemudian ada 6 pasangannya 8, dan seterusnya. Titik-titiknya juga dihubungkan dengan garis lurus. Bisa ya, ini digambar di koordinat kartesius. Sudah kita pelajari ya di semester 1. Nah, kemudian perhatikan di sini ya, kalau ada yang kesulitan pakai cara yang seperti ini, nah kiranya saya punya cara yang menurut saya lebih mudah. Nanti silahkan dipilih ya, pakai cara yang seperti ini yang di buku atau pakai cara saya. Perhatikan di sini ya, tabel A dan tabel B. Bagaimana cara kita menentukan bahwa di tabel ini merupakan proporsi apa bukan? Nah, sekarang perhatikan kolom 1 dan 2 saja ya. Kolom 1 ada, kolom 2 ada, baris pertama ada, baris kedua. Nah, di sini kalau kita kalikan silang ya, kalau dia proporsi maka hasilnya harus sama. Nah, kita lihat ya, masing-masing yang A, 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, harusnya di sini 12 juga dong ya, agar proporsi. Nah, ternyata di sini 4 kali 4-nya 16. Nah, nggak sama ya, 2 kali 6 itu 12, 4 kali 4-nya 16. Maka kalau hasilnya nggak sama, dia bukan proporsi. Atau kalau mau yang lainnya, berarti ya kolom kedua dan ketiga di sini 4 dikali 8 sama dengan 32 ya, tapi 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, tidak sama juga. Nah, ini cukup membuktikan bahwa tabel yang ke A itu bukan proporsi. Tapi untuk yang B, perhatikan 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, 4 kali 6 juga 24. Nah, untuk seterusnya ya. Nah, karena di sini sama hasilnya, maka dia disebut sebagai proporsi. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti silakan mana yang paling mudah untuk mengerjakan soal-soalnya, silakan ya, salah satu dipilih. Kemudian untuk selanjutnya ya, ini soal yang sering keluar di subbab perbandingan senilai ini. Kendaraan sepeda motor di jalan raya suatu kecamatan lebih banyak jika dibandingkan mobil dengan perbandingan 9 terhadap 5. Berarti 9 ini miliknya motor, 5 ini miliknya mobil. Terdapat 180 sepeda motor di kecamatan tersebut. Ya, berapakah banyak mobil di kecamatan tersebut? Jadi pasangannya 9 itu pasangannya 180. Kemudian 5 itu pasangannya X ya, yang dicari. Nah, kita tuliskan di sini masing-masing. Di sini ada teman ya, Rima, Dini, dan Randi. Kita bahas di penjelasannya Rima dulu. 9 motor dibanding 5 mobil. 9 itu pasangannya 180 motor. Nah, mobilnya yang dicari yaitu X. Nah, sekarang perhatikan di sini bahwa 9 untuk menjadi 180 dikalikan 20. Maka kalau atas dikali 20, bawah juga harus dikali 20. 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi di sini 180 sama dengan 180, 100-nya sama dengan X yang dicari tadi. Jadi jawaban terakhir X sama dengan 100. Mudah ya? Nah, kemudian kita lihat penjelasan Dini. Nah, penjelasan Dini ini cukup dibalik saja ya. Kalau di Rima tadi 9 dibanding 5, nah Dininya dibalik 5 dibanding 9. Sehingga sisi yang kanan juga dibalik, X banding 180. Ya, ini juga dibalik di sini. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Karena di sini yang ada hasilnya itu yang bawah dulu, berarti yang bawah kita kerjakan terlebih dahulu. 9 menjadi 90 dikalikan 10. Kemudian 90 menjadi 180 dikalikan 2. Ya, ingat urutannya ya. Setelah dikalikan 10 dikalikan 2.
Berarti yang atas juga demikian. 5 dikali 10 sama dengan 50, 5 dikalikan 2 sama dengan 100. Nah, berarti pasangannya berarti 9 berpasangan dengan 180, 5-nya berpasangan dengan 100. Jadi terdapat 100 mobil. Itu ya, 9 pasangannya 180, 5 pasangannya 100 X-nya. Bisa ya? Sekarang, nah ini perhatikan, ada Randi ya. Apakah sama jika masalah di atas diselesaikan oleh Randi dengan cara seperti berikut? 5 mobil, 9 motor. X mobil, 180 motor. Nah, ini mengambil langkah yang pertama punyanya Dini. Ya, nah sekarang perhatikan lagi. 5 dibanding 9 sama dengan X dibanding 180. Kemudian caranya dikalikan silang. 5 dikali 180 sama dengan 9 dikalikan X atau X dikalikan 9. 5 dikalikan 180 sama dengan 900, X dikalikan 9 sama dengan 9X. Nah, sekarang kita kedua ruas dibagi 9, atau langsung saja ya, 900 dibagi 9 sama dengan 100, berarti X-nya sama dengan 100. Jadi terdapat 100 mobil di kecamatan tersebut. Nah, ternyata cara ini yang paling sering digunakan nanti. Tapi apakah pakai caranya Rima dan Dini nggak boleh? Boleh ya. Makanya nanti ada 3 cara. Silakan menurut kalian cara mana yang paling mudah. Bisa ya? Nah, sekarang masuk di ayo kita berlatih 5.3. Kalau dalam buku paket ada di halaman 29. Silakan nanti dikerjakan nomor 1 ya, berkaitan dengan tabel ya. Silakan caranya pakai yang di buku tadi atau pakai cara saya ya yang dikalikan seperti itu, merupakan proporsi apa bukan masing-masing A, B, C, D. Nah, penjelasannya apa atau alasannya apa. Kemudian nomor 4 juga demikian. Nomor 4 perhatikan di sini ya, ada tabel juga. Nah, saya kasih sedikit bocoran ya, bahwa di sini 2 menjadi 4 dikalikan 2. Nah, berarti 5 di sini juga harus dikalikan. Nah, ada jawabannya ya. Kemudian di sini juga perhatikan 2 menjadi 6 dikalikan. Nah, 2 menjadi 8 dikalikan berapa? Yang bawah mengikuti. Nah, nanti ada pola di sini. Setelah dikalikan berapa dan berapa, pasti di sini selanjutnya. Ya, dikalikan berapa nanti ada hasilnya. Kemudian nomor 5, nah nomor 5 ini caranya mirip dengan yang motor dan mobil tadi. Kemudian nomor 6 caranya mirip dengan yang nomor 4. Dan caranya sama ya, silakan nanti dikerjakan di buku tugasnya dan hasilnya difoto, dikirimkan ke saya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.